Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, podcast edisi trotoar. Episode kali ini istimewa banget karena saya mendatangkan seorang pelaku UKM yang layak untuk jadikan inspirasi, yang layak untuk pengalaman hidupnya kita jadikan contoh. Langsung saja perkenalan, Bang Zai. Iya, tepuk tangan untuk Bang Zai. Nah, beliau ini seorang pelaku UKM yang mengawali hidupnya, karirnya dari seorang penunggu kayak setan dong. Penjaga, kalau penunggu setan. Penjaga kolam lele. Kolam pancing. Wah, ini jadi bisa diceritain awalnya. Oke, perkenalkan, saya Zainal. Teman-teman bisa panggil saya Bang Zai. Bang Zai. Dulu awalnya saya bekerja di perusahaan instan besar di Indonesia. Saya 12 tahun di sana. Gak apa-apa nyebutin Indofood, gak apa-apa kok. Saya 12 tahun di Indofood. Tahun 2012 saya resign untuk memulai usaha. Waktu itu saya usaha di percetakan, buka di daerah Pandaan sana, dengan harapan ya berhenti jadi karyawan langsung jadi bos gitu ya? Ya, harapannya seperti itu, mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan karyawan. Ya, tapi faktanya enggak, karena modalnya dari pesangon. Iya. Itu rata teman-teman. Jadi kebanyakan orang resign, orang bekerja ikut orang itu berharap bahwa dengan uang yang dia dapat nanti itu jadi modal. Padahal beliau sudah mengalami uang yang dapat dari pesangon jadikan modal habis apa jadi? Habis. Itu kenyataan dan itu jangan dilawan. Makanya kalau ada orang yang berpikir bahwa saya akan jadi karyawan dulu lah, nanti kalau sudah dapat uang baru berpikiran jadi business owner atau jadi bos. Nah, karena kenyataannya beda. Karena mental Anda sebenarnya nggak ada modal pun sejatinya bisa menghasilkan uang kalau tahu caranya. Tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, modal dengkul pun itu jadi sesuatu. Ya kayak ini modal sampah jadi uang. Dan harus modal sampah. Kalau cuma modal uang biasa, ya. Itu mainstream. Ini yang berulang kali pengen saya share ke siapapun bahwa beliau ini contoh resign dari Indofood yang notabene pesangonnya besar pun tidak membantu dia untuk mencapai sukses sebagai wirausahawan. Malah suksesnya gimana? Bisa diceritain. Oke, Bangkrut nih, percetakan bangkrut terus. Kemudian kan masih ada sisa nih uang pesangon. Pelajar buat saya yang lain lah. Saya beli setan di Jatim Park waktu itu. Langsung beli setan, wah terus. Kan, hitungan saya kan di Jatim Park rame nih, kayak ada kunjungan liburan. Rame nih, wah pasti banyak yang datang orang. Oh ya. Nah itu kan ada teman juga yang punya stand di situ, yang kalau kondisi
weekend itu per hari bisa motornya bisa sampai puluhan juta. Wah, jadi weekend aja omsetnya bisa puluhan juta Per hari pas weekend. Ya, itu yang membuat saya tertarik. Karena lihat teman seperti itu. Nah, ini juga kebanyakan teman-teman. Ada orang sukses, lalu kemudian langkah suksesnya diceritakan pada orang lain. Seminarnya bahkan bayar untuk ngikutin pola suksesnya dia. Ternyata beliau mengikuti temennya yang omsetnya kalau weekend bisa sampai puluhan juta. Pas Anda beli beneran di Jatim Park, omsetnya sama kayak teman sampean. Tidak. Ya inilah gitu, teman-teman. Bisa ini jadikan pelajaran juga bahwa pola sukses orang itu nggak bisa mentiru. Bahkan pekerjaan orang sama sekalipun suksesnya nggak bisa ditiru. Mau ikut seminar yang harga berapapun nggak bisa sukses orang itu ditiru. Karena apa? Saya belajar dari ibu saya. Pekerjaan bisa kamu tiru, tapi tidak dengan rezekinya. Itu loh. Jadi omong kosong banget kalau Anda ikut seminar untuk sukses, seminar untuk kaya, nggak ada. Malah sebenarnya Anda mestinya ikut seminar menghadapi kegagalan. Seminar menghadapi kehancuran. Nah, itu ikut malahan. Kalau nggak stres. Biar nggak stres. Kalau seminar yang menghadapi kesuksesan, mencari kesuksesan itu banyak dan itu nggak fungsi. Masuk. Tapi orang-orang kita tuh suka digituin. Oh, suka kayak cewek lah ya. Janji. Suka dibohongi, Iya, suka di dirayu, suka di PHP ya. Sama kayak cewek itu. Sejarahnya cewek mulai zaman apapun, kalau jujur pasti ditabok kita. Iya. Tapi kalau dibohongi, dirayu, cewek lebih seneng. Sama, UMKM kita mentalnya itu kayak cewek. Terus, fase itu sudah. Dari Jatim Park udah, terus. Oke, setelah buka stand di Jatim Park kurang lebih 1 tahun. Kemudian hasilnya Jual ya, apa? jual aksesoris. Oh, aksesoris, oke. Singkat cerita, 1 tahun kemudian kita Untuk bayar sewa aja? bayar sewa sama bayar gaji karyawan itu pekpok gitulah. Oh, Pak Pot. Jadi Zero, ya nggak ada kemajuan. ya akhirnya saya jual stand itu, kemudian saya Dari buat- jual stand itu, Iya. duitnya? akhirnya buat usaha apa itu konveksian, jual kaos, sabun Wah, kaos. konveksian, ya. Waktu itu kan zamannya di dalam anak-anak band pang-pang kayak gitu metal-metal gitu. Oh, kan. diberikan memorabilia itu, Pak, band pang-pang. Jadi kita jual kaos independen kayak gitu. Oh, wah. Kak, Terus hasil? ya sama bangkrut Berapa bulan bangkrutnya? itu ya 6 bulanan lah. Ya, lebih pendek lagi. Ya, singkat ceritanya sampai 2013 lah akhir kurang lebih dari saya di PHK itu 1,5 tahun, uang pesangon habis. Tahu-taunya ya anak minta jajan, beli jajan saya nggak bisa belikan. Itu titiknya ya? Iya. Titiknya ya, baru sadar ya? Oke, terus? Sampai tahunnya istri minta ke saya, yang minta uang buat anak yuk jajan. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Terus? Bisa dibelikan. Kalau saya nggak minta sama ayah, terus saya minta siapa? Masa harus minta ke orang lain lah. Saya baru merasa menjadi orang yang gagal pada saat itu. Karena nggak bisa ngasih nafkah keluarga saya, hanya untuk beli Jajan. anak saya yang hanya 3.000 2.000 rupiah waktu itu. Saya tuh merasa hidup kayak anggang-anggang gitu. Jadi Hidup antara kayak hidup segan mati tak mau. ya, Ya, terus? nah itu akhirnya singkat cerita sih saya memutuskan untuk menjadi TKI Jadi TKI. karena keadaan yang memaksa. Mau nggak mau jalan satu-satunya ada jadi TKI. Tapi apesnya, akhirnya yang berangkat bukan beliau. Lebih apesnya lagi, istrinya yang berangkat jadi TKW malah. Iya. Gitu loh. Karena saya tes waktu itu saya menyanjana dari TKI ke Korea. Terus? Karena kembali lagi saya lihat bahwa cerita di Korea itu gajinya tinggi, banyak orang dari Korea itu Lagi-lagi, sukses, itu lagi-lagi ya. karena cerita orang. Iya. Dan akhirnya saya ikutlah tes di salah satu BLK. Kita berbayar, kursus berbayar.
dengan harapan jadi mau jadi TKI pun harus berbayar iya, loh khusus kan? dulu, khusus bahasanya. itu Saya itu loh. ikut tes bahasa Korea, gak lulus. Kemudian ikut lagi tahun berikutnya, bulan berikutnya, 6 bulan berikutnya kembali gak lolos. Akhirnya mungkin isi saya juga entah kecewa juga karena kasihan lihat saya nggak bisa buat apa, akhirnya sisa yang punya aku aja yang keluar gitu loh. Itu loh, sampai nyonyanya berkorban untuk keluarga. Dan Akhirnya, itu buat saya dosa terbesarnya dia. iya. Terus Akhirnya 2014 saya berangkat saya kerja di Hongkong. 2014 ya. Iya, 2014. Aku masih inget banget beliau ini sebelum ke produk ini, produk keripik pisang ini atau rambak pisang sekarang terkenalnya. Beliau sempat produksi lele, abon lele. Olahan lele. Olahan Oh lele. iya ya, olahan lele. Ada abon lele, Ada ada abon, daun lele. dawet ya. Iya. Oh, sampai buat dawet gue sama. Itu sudah kepalanya udah pusing, udah aneh-aneh pikirannya. Tapi tidak apa-apa, itu mungkin kalau buat orang bisnis itu sekolahnya. Namanya sekolah itu pasti mahal biayanya dan pasti setiap riset itu ada biayanya. Dan riset beliau diakhiri sama ini akhirnya. Nemukan produk yang berkualitas ini. Jangan lihat sekarang, kalau sekarang beliau ada 2 perusahaan besar yang langsung order ke beliau untuk diekspor sampai ke Australia, Iya. sama New Zealand. Yang ekspor perusahaan besar tiap bulan itu 4 ton ya, 4 ton keripik pisang dan 2 ton untuk produksinya ini. Awalnya ini awalnya. Tapi percayalah itu semua nggak langsung seperti yang Anda pikirkan. Risetnya, produknya pun jadi. Sempat ditawari ke sebuah retail nasional untuk memasukkan barangnya. Tapi saat itu buat dia itu sudah sukses. Tapi buat saya ngomong gini, cepat segera diakhiri. Anda ketipu karena yang ada ini diutang, kalau laku Anda dikasih, kalau nggak laku diretur. Iya. Jadi dia cari untungnya aja, dan itu nggak bagus buat bisnis. Karena pada saat itu sih ya, ini sampai saat ini hampir kebanyakan 90% lah itu Kalau ditawari, kalau ditawari, konsumen seperti itu. nah, jadi mereka terjerat sama yang namanya konsinyasi. Mereka silau sama produk besar, tempat-tempat retail terkenal yang mau ambil barangnya. Padahal itu cuman dipinjam, laku ya dibayar, enggak dibalikan. Jangan, karena Anda juga memproses ini pakai uang. Jangan mau dikadalin, jangan mau ikut sistem yang dibuat orang, karena Anda akan dikerjai. Sampai beliau suatu saat tidak mau seperti itu. Kalau you tertarik, you bayar, enggak ya sudah. Wah, sekarang gitu sekarang. You bayar atau you pergi. Karena yang mau beli antri. Bahkan pandemi naik berapa persen? Iya, 200%. Pandemi orang jual mobil, beliau malah beli mobil. Orang merumahkan karyawannya, beliau nambah. Nah, terus mau apa lagi? Jadi kalau perlu kata dia pandemi lebih panjang lagi gitu. Karena makin orang dibatasi, orang makin beli cemilannya dia. Ya itulah. Terus posisi sekarang akhirnya nyonya pulang dong. Ya. Hebatnya beliau ini nyonyanya kontrak belum habis, dipaksa pulang. Berapapun dendanya dibayar sama dia. Keren nggak? Itu 2017. Wes. Nah, itu awalnya kita fokus di olahan pertanian ini, di pisang ini 2017. Nah, itu saya minta maaf sih ke istri waktu dia jenguk, saya minta untuk pulang ya, karena kembali lagi ada mentor saya yang beritahukan bahwa saya itu ya harus dapat restu dari istri gitu. Dan saya mau
dan dia beliau pulang. Nah, kita ngawal usaha ini dari modal, istilahnya tidak ada modal karena sisa selama di luar itu hanya untuk menyaur utang. Hasilnya dia kerja sampai 3 tahun itu hanya untuk menyaur utang, yang selama ini utang itu gara-gara saya usaha gagal-gagal tadi itu. Untuk sekolah, Iya. untuk riset. Akhirnya beliau pulang itu ya 2017 akhir. Langsung semua ada jawaban ya. Ya, kita awali itu dari waktu itu kita ke Paman, dan Paman kan yang bisa produksi keripik buah. Itu kita ngambil 1 kilo, kita pasarkan 2 kilo, pasarkan, tapi kita pakai sistemnya cash. Belajar disiplin. Ya. Gimana caranya bisa cash teman-teman ya, kita harus ikut market. Jadi kita nggak ikut market yang ada selama ini. Selama ini kalau keripik pisang harga jualnya sekian, nah, kita buat market baru. Kalau saya ikuti market yang ada keripik pisang ya saya rugi karena harganya nggak Ya sama. segitu-segitu aja. Iya. Karena jualnya juga ke ya orang dekat yang nggak butuh keripik pisang. Karena kebanyakan pisang yang selama ini keripik pisang kan adalah ke pasar becek, Pak. Lah ya ke pasar becek yang notabene di sana nggak kurang pisang seger, Mas. Iya. Salah market. Makanya beliau sekarang ini jualnya ke negara subtropis di mana yang nggak ada pisang, ya kan? Gaya. Kalau market luar negeri itu sebetulnya tergantung bayarnya sih, Pak. Wah, asik ya Kalau tergantung saya kan hanya untuk memproduksi. memproduksi materialnya saja, Oh, iya. produknya saja. Berarti sekarang per bulan berapa ton keripik ini? Kalau kapasitas itu bisa 20, 20 ton. tapi untuk karena kondisi seperti ini kita hanya 5 tonan. 5 ton ya? Iya. 5 tonan tuh hanya, kurang ajar. Tapi itu kenyataan. Kalau dilihat dari logikanya beliau, mestinya dapat pesangonnya itu dibuat investasi keripik pisang sekarang. Tapi kan nggak bisa kayak gitu hidup itu. Ya. Harus muter-muter dulu. Kalau dulu tahu ya langsung. Nah, tapi untuk tahu itu kan ada ongkos sekolahnya, ada ongkos risetnya. Dan di sanalah mahalnya sebuah perjalanan. Oh iya, itu mau saya juga mengenai apa? Begitu saya mengawal saya ini saya nggak punya modal. Kemudian saya juga dapat sih ilmu dari bapak saya, mentor saya gimana cari bayar lah. Permasalahannya adalah begitu kita dapat bayar lah, gimana nih untuk merealisasikan orderan mereka. Dan harus konsisten, Ya. disiplin. Sebetulnya kan untuk memenuhi permintaan mereka kan butuh namanya kapasitas yang besar. Yes. Karena pada saat itu kami saya masih kecil, kemampuan saya masih kecil. Dan permintaan mereka nggak mungkin lah mereka order 1-2 kilo, pasti minimal kintalan sampai tonase. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, biasanya kebanyakan teman-teman kan pasti ke perbankan. Waktu itu saya nggak ada pilihan ke perbankan, saya nggak punya aset, saya juga belum layak lah itu. Ya alhamdulillah, Ya. akhirnya nggak terpancing ke perbankan. Iya, nah, ternyata itu ada juga pendanaan yang namanya perbankan, pendanaan permodalan non perbankan. Ini yang Nggak banyak orang tahu. Iya, tapi banyak banget ini pendanaan seperti ini yang teman-teman UKM, teman-teman usaha kecil itu yang belum tahu. Jadi memungkinkan kita itu membuka diri pada permodalan non perbankan. Jadi sistemnya investment. Ya, Ya, tapi itu harus ada Anda pelajari, tidak bisa serta-merta terus kemudian di ACC. Karena usaha Anda harus benar-benar layak. Masalahnya orang sekarang usahanya produknya belum mateng, mentalnya belum mateng, minta dianggap layak. Ini nggak bisa. iya Pak. Nggak mungkin. Jadi ini kita nggak bisa maksakan semesta gitu. Jadi kita harus benar-benar produk kita itu layak. Kalau sekarang beliau ini bahkan diem, investor yang nyari, ya apa enggak? Banyak penawaran. Nah, buktinya lagi podcast ini aja, ini tertunda gara-gara beliau ada investor datang. Edan enggak sih? Nah, ini luar biasa dan ini bisa dijadikan inspirasi dan beliau bukan ilmu kosong, bukan cuman omong doang, tapi bukti nyata bahwa seseorang itu konsistensinya dan mentalnya untuk tidak gampang menyerah itu yang akan dibayar mahal oleh Tuhan kan gitu ya. Karena beliau akhirnya
memang niat benar-benar rubah hidupnya jauh lebih baik. Niatnya nggak salah niat. Dulu niatnya cuma pengen kaya, pengen enak, hidupnya lebih enak daripada ketika jadi karyawan. Iya. Padahal nggak ada hidup enak itu. Hidup enak itu kalau Anda sudah nggak hidup ya, nggak ada hidup enak itu. Masalah satu datang, selesai, ada masalah baru lagi. Ya nggak Mas Jenal? Dan alhamdulillah sekarang produknya beliau ini produk yang fix, yang keren. Dan teman-teman yang mau merepackage, monggo. Jadi produk ini sudah jalan. Dan beliau siap support buat teman-teman yang mau buat startup wirausaha. Beliau open banget dan welcome banget. Mungkin ada yang bisa disampaikan inspirasi buat teman-teman. Ya, pertama sih kalau pengalaman saya juga, jadi saya nggak menjelekkan ilmu yang selama ini dari pemerintah atau apapun. Yang jelas yang pertama harus dibenahi adalah mindsetnya si ownernya, mindset si bisnis ownernya. Ya. Karena jika Dan itu nggak bisa Anda dapatkan di pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh dinas-dinas terkait. Karena mental itu nggak ada sekolahnya, mental itu nggak ada ininya, nggak ada teorinya. Dia hasil dari terus-menerus berbuat dan terus-menerus tidak menyerah pada keadaan. Baru mental itu jadi. kemudian setelah itu kita juga punya namanya big dream. Nanti impian besar kita harus punya. Impian besar. Walaupun semua diawali dari kecil, dari start from small, tapi big dreamnya kita harus punya, goalnya kita harus punya. Setelah kita punya goal atau harapan, apa kita dari bisnis ini, kita harus punya roadmap-nya. Roadmap. Untuk merealisasikan tadi, tahap-tahapannya apa, planning-nya apa, kemudian action-nya, kalau ada kendala, evaluasinya gimana. Kemudian juga banyaklah yang harus kita siapkan, tapi nggak bisa. Jadi siapkan 1, 2, 3, 4 langkah sebelum langkah ini habis. Ya kan gitu ya. Jadi sekarang di proses ini, berarti sampean kan sudah punya 2, 3, 4 step ke depan kan? Iya, Nah itu loh. Isiatnya kalau istilahnya target jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu kita harus punya. Contohnya kayak gini, saya ingin usaha di tahun pertama ini omset sekian miliar. Tidak apa-apa, target kita setinggi tidak masalah. Kalau tercapai hanya 50%, tapi kok 5% dari 5 miliar itu kan lumayan, itu kan besar 2,5 miliar, iya. per tahunnya. Tapi kita jangan takut untuk membuat sebuah impian atau target. Nah, mencapai target itu menjadi sebuah Kenyataan. Kita harus punya namanya tadi roadmap-nya tadi. Kalau tadi dibagi dalam beberapa tahap tadi. Target ini sampai dalam berapa tahun? 1 tahun misalnya. Di bulan pertama saya sampai apa? Bulan kedua, ketiga. Misalnya bulan pertama kalau belum nyampe dari target, evaluasinya apa? Nah di bulan kedua Lebih giat lagi. iya, belajar dari kegagalan di bulan pertama. Nanti ada namanya report bulanan itu ada, agar di akhir tahun nanti dari target yang kita canangkan. Tidak jauh-jauh banget. Iya, minimal 50% itu udah. Ya soal keputusannya di akhir tahun kayak apa itu bukan kuasa manusia. Ya. Tapi apa yang belum kita alami itu masih kuasa kita. Makanya sama beliau dibuatkan roadmap, dibuatkan big dream, segala macam. Itu sejatinya untuk sebuah ikhtiar pada saat akhir tahun sesuai dengan cita-cita atau big dreamnya beliau. Soal hasil kan Allah yang punya. Dan ini setelah semua kita lakukan, semua kita jalankan tadi rencana tadi, evaluasi kita jalankan. Yang terakhir adalah kita harus libatkan Allah dalam segala bisnis kita. Dengan cara kita berdoa, apapun yang kita lakukan 99% lah sesuai dengan data kita mungkin goal. Tapi kalau Allah 1% nggak berhendak, ya bisa gagal karena Allah yang punya kun fayakun tadi. 1%-nya Tuhan itu bisa membunuh 99%-mu. Itu kata beliau. Beliau bukan pendakwah, tapi percayalah yang beliau omongkan benar.
Terus apalagi yang mau disampaikan? Ya, kesannya sih ya tadi itu Pak, pola pikirnya Pak, pola pikirnya para UKM yang harus banyak digunakan, karena kebanyakan teman-teman itu selalu tangannya di atas, selalu mengharapkan bantuan atau Tangannya di bawah. dan bantuan gini Pak. Tangannya di bawah dong berarti. Iya, Yang di atas yang ngasih. Saya di bawah tadi. Selalu mengharapkan bantuan. Mau kita pun harus Dibantu. support. Jadi jiwa kemandirian itu hampir hilang untuk. Loh, kalau jiwa kemandirian ini kebanyakan UKM nggak punya. Percayalah, untuk membunuh seorang pengusaha itu gampang, nggak usah pakai pisau. Cukup dia kehilangan kemandirian, dia sudah selesai. Dia tidak akan bisa jadi seorang wirausahawan. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah Anda meminta bantuan, meminta-minta fasilitas, atau bahkan meminta-minta uang langsung. Anda akan kehilangan kemandirian Anda, dan pada saat itulah Anda selesai. Anda sudah nggak bisa disebut pengusaha lagi. Itu keren kata beliau. Terus selanjutnya ada lagi, inspirasi lagi. Sama itu Pak, kalau misalnya untuk pengembangan usaha kita di saat kita mau berkembang, nah itu kita jangan selalu mengharapkan pendanaan itu dari perbankan. Dan saya kasih masukan ke dinas-dinas juga, jika saya guna dari dinas sumber itu ada kesalahan di kita, ya. Karena waktu itu UKM baru itu selalu dikenalkan dengan namanya perbankan. Di saat teman-teman ya? Usahanya baru mulai belum settle dalam bulan laporan, penghitungan HPP belum benar, di penjualannya itu sudah bersentuhan dengan pembiayaan perbankan. Kasihan. Ya, jadi malah teman-teman ini belum bisa membedakan namanya keinginan dan kebutuhan. Uang ini untuk muter bisnis atau untuk konsumsi? Nah, itu yang belum bisa. Nah, itu loh. Pengajuannya untuk pengembangan ini tapi belum terima uang, berbeda pola pikirnya, beli sepeda motor. Nah, mentalnya nggak siap. Beli baju baru. Nah, mentalnya lagi-lagi nggak siap. Nah, begitu kalau nyewa angsuran dari usahanya nggak jalan, nggak bisa modal, apa akhirnya banyak yang kredit macet. Nah, kredit macet akhirnya nggak dipercaya. Begitu nggak dipercaya udah selesai hidupnya kan gitu. Sebenarnya kalau untuk kur ini bagus kalau untuk usaha yang benar-benar sudah jalan, butuh pengembangan. Tapi kalau cuman belum muter bisnisnya jangan. Iya, kalau untuk usaha baru sebaiknya hindari dulu. Gitu. Nah, kemudian juga kalau teman-teman nggak mau perbankan, entah karena alasan ya Syariah atau apa riba atau apa, itu banyak alternatifnya. Salah satunya juga nanti dari investor tadi, bagi hasil. Nanti kita ganti dengan pembagian saham, itu keuntungan. Cuma teman-teman bisnisnya juga harus benar. Dan nanti benar itu ya A sampai Z teman-teman harus menguasai. Karena pasti investor itu nggak mau lah uangnya hilang, uangnya rugi. Pasti mereka akan mempelajari bisnis teman-teman. Kalau menurut mereka, analisa mereka bisnis teman-teman ini menjanjikan daripada mereka naruh uang di deposito, pasti mereka akan invest ke teman-teman gitu. Jadi itu ya sekedar masukan sih. Masukan, kasih inspirasi, kasih saran. Jadi kita nggak harus bergantung semuanya itu bergantung semuanya ke pemerintah gitu loh. Jadi, karena pemerintah pun juga masalahnya nggak dikit kok. Dikit, ya. Masalahnya pemerintah udah banyak, kalau perlu kita meringankan. Jangan nambah-nambahin masalahnya pemerintah. Ya, mungkin gitu ya. Mungkin ini teman-teman bisa jadikan inspirasi. Next kita undang beliau lagi. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.